Pohon sagu. Sagu adalah makanan masyarakat Papua pada umumnya. Dan karakter pohon sagu ini mudah sekali tumbuh, dia bertunas. Jadi tanpa harus dirawat seperti pohon lainnya, tunasnya banyak di mana-mana ada dan akan bertumbuh. Jadi masyarakat hanya tinggal panen saja. Proses pangkur sagu biasa dilakukan secara bergantian agar cepat selesai. Alatnya berupa bambu yang bagian ujungnya dilapisi logam supaya batang sagu mudah dirotokkan. Toki harus dilakukan dekat dengan sumber air karena penyaringan sangat membutuhkan banyak air untuk memisahkan sari pati sagu. Sampai pada proses pemerasan. Di bagian inilah para lelaki kembali berperan dengan membuat alat untuk memisahkan ampas dari sari patinya. Konsep reuse dan reduce ternyata bukan istilah baru. Masyarakat Papua sudah mempraktekkan hal ini dalam kesehariannya. Salah satunya adalah penggunaan pelepas sagu kering yang dipakai sebagai alat pemeras oro. Begitu alat pemeras bisa dipakai, pekerjaan kembali dilakukan oleh kaum perempuan. Kali ini, oro dimasukkan ke tempat yang diberi kain dan berfungsi sebagai penyaring ampas. Ini tepung sagu hasil proses endapan. Sama halnya dengan karaka, kepiting, atau bia akan selalu ada untuk masyarakat. Dengan catatan, hutannya selalu harus dijaga. Hubungan solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat Papua amatlah kental terasa, terutama kaum wanitanya. Kerjasama yang baik terjalin dalam memanfaatkan hasil perburuan menjadi olahan makanan. Selain memasak, ajang ini juga dimanfaatkan mama-mama untuk berbagi pengalaman dan bertukar cerita. Misalkan, iya. Nah, ini saya pertama ketemu mama-mama di Papua. Dia masaknya bumbunya cukup komplit, hampir sama kayak di Sumatera. Bahkan menggunakan santan. Jadi karaka yang kita dapatkan akan dimasak dengan cara santan. Hewan yang memiliki nama latin Crassotrea sp ini menjadi sumber protein hewani yang mudah dijumpai di hutan-hutan bakau. Tiram bakau atau bia kodok biasa disebut warga di sini memiliki dua kulit cangkang yang keras dan mengandung kalsium dan zat kitin. Sehingga membutuhkan proses perebusan untuk membuka cangkangnya. Mama kuat sekali masak, Proses perebusan tidak hanya berfungsi untuk mengambil daging saja, tetapi dimaksudkan juga agar kaldunya bisa dipakai sebagai kuah dan penyedap masakan. Tidak berbeda dengan bia, cara mengolah karaka atau kepiting bakau oleh mama-mama di sini juga unik. Air panas disiramkan terlebih dahulu ke tempat penampungan untuk melumpuhkan hewan ini sebelum mengolahnya. Semua itu dilakukan karena krustasea ini memiliki sifat sangat agresif dan cenderung berbahaya, mengingat kekuatan capitnya bisa melukai tangan. Kita masak di sini aja. Kuliner spesial jika ada kegiatan pesta atau hajatan besar di sini adalah kepiting masak santan. Sesudah bumbunya ditumis cukup matang, kepiting kita masukkan dan sekarang dikasih santan yang cair. Digodok, baru nanti santan yang kental kita tambahkan. Baunya sih sudah keluar. Sedikit berbeda dengan kita di Indonesia bagian barat. Saudara kita di sebagian Papua memperoleh kandungan karbohidratnya dari sagu yang diolah menjadi masakan. Hal itulah yang membuat papeda selalu menjadi menu utama pengganti nasi. Ragam keunikan seperti itulah yang membuat negara kita kaya akan keanekaragaman budaya. Luar biasa.
Luar biasa. Nggak bohong, ini sedap banget. Sedap sekali. Sungai yang sehat dan terjaga akan memberikan kuliner yang sedap. Wild fishing, ini baru keren! Ada banyak jenis umpan yang digunakan untuk memperoleh ikan target buruan. Salah satunya adalah umpan alami berupa udang kecil yang menjadi mangsa favorit penghuni Danau Sentani. Keberadaan hewan yang masuk ke dalam kelompok krustasea ini masih sangat terjaga. Terbukti, hanya dalam waktu singkat, hasil kerja kami berbuah manis. Cara yang paling efektif menangkap udang kecil ini adalah menyerok dengan jaring kecil. Karena tempat tinggalnya yang berada di antara vegetasi danau, menyulitkan kita jika memakai jaring biasa. Masih di Danau Sentani, saya dan Alfred lagi mencari udang air tawar, tapi bukan buat dikonsumsi, melainkan untuk umpan memancing ikan mujair. Ini jenis umpan alami untuk memancing ikan mujair di Danau Sentani. Hewan seperti udang air tawar ini. Sentani di selain floor. Tiba-tiba kecil. Umpan alami lain yang biasa dipakai warga setempat untuk mendapatkan ikan mujair adalah red rainbow. Salah satu ikan endemik penghuni Danau Sentani ini biasa ditangkap dengan cara memukul-mukul permukaan air. Karena terkejut dan panik, ikan yang dikenal dengan nama ilmiah Glossolepis incissus ini akan berenang menabrak jaring yang sudah dibentangkan sebelumnya. Nah ini, ikan endemik Danau Sentani, atau yang biasa dikenal dengan red rainbow, atau biasa yang dikenal masyarakat sini adalah hehu. Ikan yang sangat cantik. Masyarakat sini gunakan untuk jadi bait fish atau untuk umpan mancing gastor atau ikan gete-gete, kalau di sini disebut adalah ikan apokun. Padahal ini salah satu ikan kolektor untuk pencinta ikan hias. Cukup terkenal di kalangan pecinta ikan hias. Makan. Kondisi begini, rasain. Sebenarnya ini ikan hias. Keberadaan ikan ini sekarang di Danau Sentani cukup banyak dan kalau menurut saya sangat mengganggu kehidupan ikan aslinya karena walaupun kecil, ikan ini predator, dia makanin anak-anak ikan lainnya. Termasuk ikan red rainbow endemik Danau Sentani. Sangat disayangkan kalau menurut saya keberadaan ikan ini. Danau Sentani sebenarnya memiliki 4 spesies ikan yang hanya hidup di Papua. Gabus sentani, ikan pelangi sentani, pelangi merah, dan hiu gergaji. Ikan gabus sentani dan hiu gergaji sudah sangat sulit dijumpai. Tetapi ikan pelangi masih sering ditangkap nelayan dengan cara dijaring. Untuk kebutuhan ikan harian, warga Sentani menangkap ikan dengan cara dipancing. Dan mujairlah yang menjadi target utamanya. Teknik memancing yang digunakan sangat tidak biasa. Jorannya pendek, sedangkan tali pancingnya panjang. Ukuran cukup besar ini untuk mujair atau tilapia. Ikan ini bukan ikan asli Danau Sentani, tapi sekarang masyarakat cukup menikmati dari keberadaan ikan mujair. Ada yang lebih besar begini, Alfred, biasa kau dapat? Masih. Ada lagi ya? Kalau menurut Alfred, keberadaan ikan tilapia ini banyak yang besar di sini. Ikan berwarna dominan abu-abu dan dapat tumbuh hingga 40 cm ini memiliki kemampuan hidup di air payau. Saat ikan berkembang biak, telur yang sudah dibuahi akan dierami lebih kurang seminggu oleh induknya di dalam mulut hingga menetas.
Dapat. Di negara Singapura dan Amerika Serikat, ikan yang memiliki nama ilmiah Oreochromis mosambicus ini dianggap sebagai hama pengganggu. Karena kehadiran ikan ini di suatu perairan cenderung memangsa ikan asli daerah tersebut. Sudah di sini. Dapat. Kalau di laut kita mengenal hiu sebagai top predator, maka untuk perairan tawar, ikan gabus toraja lah yang mendapatkan predikat itu. Target saya pagi ini akan berburu ikan gete-gete dan gastor. Khusus ikan gete-gete adalah ikan asli Danau Sentani. Cuma masyarakat bilang pun sudah agak sulit ditemukan. Saya akan gunakan umpan-umpan palsu untuk menaklukkan predator gastor di sini. Ikan dengan kepala mirip ular ini memangsa hampir semua jenis makhluk yang ada di perairan tawar. Bahkan kadal pun tak luput dari sambarannya. Saya menggunakan ban dalam. Saya ikat dengan tali. Kelebihan ini saya bisa menjelajah wilayah yang banyak tanaman-tanaman air dengan keheningan sehingga predator seperti gastor tidak terganggu dengan keributan dayung atau mesin motor. Biasanya ikan yang bisa tumbuh hingga hampir 1 meter ini gemar menunggu mangsanya di bawah rumput air atau daun teratai. Jika memakai umpan alami, kemungkinan mata kail akan tersangkut sangat besar. Untuk itu, saya memutuskan memakai umpan tiruan atau lure yang bentuknya menyerupai makanan favorit ikan gastor. Ini baru keren! Hey! Besar juga size-nya. Keren. Nah, ini gastor. Gabus toraja yang punya andil besar juga untuk memusnahkan ikan gete-gete atau yang dikenal dengan apogon. Kondisi air mulai berubah. Angin kencang membuat permukaan danau yang tadinya tenang kini berombak. Jika sudah demikian, ikan target akan bersembunyi ke perairan yang lebih dalam. Hei, keren! Masih anak-anak. Ini ukuran seperti ikan anak saya, Latifah. Kita rilis. Umpan di atas, dia menyembunyikan mata kail sehingga apabila ada tanaman pohon tepat jatuh di atas tanaman pohon, mata kail ini terlindung dari karet kodok-kodokan tersebut. Jadi tidak sangat kecil untuk sangkut karena tersembunyi. Coba lihat. Rata, tangan saya sendiri pun juga tidak menyentuh. Ini perkembangan umpan-umpan sekarang. Ini baru keren. Luar biasa, saya harus secepatnya tarik sekeras-kerasnya karena banyak teratai. Takutnya, coba lihat,
Takutnya nyangkut di teratai dan sifat ikan-ikan gabus-gabusan itu pasti dia sangkutin badan dan coba untuk kasih lepas mata kail. Dia sudah hampir lepas mata kail.